Ya, kata Hotman Paris ya, buat Kapolri, buat ketua DPR, apa namanya, buat Menteri Menpolhukam, tolong buka kasus pembunuhan Brigadir J ini dengan transparan, dengan jujur. Jangan ada yang ditutup-tutupi, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menyaksikan, dapat melihat keadilan dari almarhum Brigadir J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berdua ya, kita di Pengacara Channel. Jadi kali ini kita hanya berdua saja karena teman kita lagi berduka ya. Ya, saya doakan semoga dia cepat sembuh ya. Ya, itu aja ya. Jadi hari ini kita berdua sama Bella akan membahas tentang Perkembangan kasusnya Brigadir J, guys. Bergulirnya kasus Freddy Sambo ya. Freddy Sambo. Yang mana dalam kasus ini selain yang terlibat itu bukan hanya tersangka dari berapa tersangka yang kemarin? Iya, baru tersangka kan, itu kan 4 orang kan. 4 orang tersangka kan yang udah diumumkan di media. Freddy Sambo, Putri ada Chandrawati, Chandrawati, Baradae, dan terus Kuat. Brigadir RR sama Kuat Ma'ruf juga 5 guys. 5 tersangka ya. Tersangka. Nah, di balik dari 5 tersangka itu ada anggota Polri juga yang terlibat ya, istilahnya itu yang menghalangi dari penyidikan, proses hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Freddy Sambo ya. Tentunya dari apa namanya, istilahnya itu apa, Bella? Nah, jadi kalau misalnya menghalangi proses hukum merintangi proses hukum itu namanya obstruction of ya, justice. jadi obstruction of justice ya. Jadi penyidik Polri itu nggak boleh menghalangi atau merintangi proses hukum. Iya, merintangi proses hukum itu, baik itu dia mau jenderal mau apa, semua di mata hukum itu harus sama ya. Betul. Nah, jadi pengusutan kasus Brigadir J masih terus bergulir. Perkembangan terbaru dari kasus ini menetapkan 7 orang tersangka terkait obstruction of justice tadi. Ketujuh tersangka tersebut merupakan anggota Polri yang merupakan ketujuh tersangka tersebut terlibat dalam obstruction of justice. Siapa saja itu? Yaitu Brigjen Hendra Kurniawan ya, yang wongnya Cina itu ya, muka-mukanya ya. Dan yang kedua Kombes Agus Nurpatri ya, dan yang ketiga AKBP Arif Rahman Arifin dan Kompol Baikuni Wibowo. Selanjutnya Kompol Cak Puranto dan AKP Irfan Widianto. Nah, dari ketujuh ini info yang saya dapat tuh ada satu anggota Polri yang berprestasi ya, yang mendapatkan gelar Adi Makayasa oleh Presiden SBY tahun 2010 ya, lulusan terbaik dari Akpol. Sayang sekali dengan bergulirnya ada kasus ini ya, karirnya hancur ya. AKP Irfan Widianto ini ya, Kak ya. Ya, dia itu lulusan terbaik Polri tahun 2010. Pembunuhan Brigadir J ini banyak lembaga-lembaga yang terlibat, termasuk Komnas HAM ya, yang menyebutkan peristiwa ini merupakan extrajudicial killing. Ya. Nah, itu apa Bella yang maksud dengan obstruction of justice tadi, Bella? Coba bisa nggak dijelasin? Obstruction of justice itu ya, itu secara harfiah itu diartikan sebagai tindakan menghalang-halangi proses hukum baik terhadap saksi, tersangka maupun terdakwa. Tujuan dilakukannya obstruction of justice itu sendiri, Kak, itu ialah menunda, mengganggu, mengintervensi atau menghalangi proses hukum dalam suatu kasus. Nah, obstruction of justice ini diatur dalam pasal 221 KUHP dan pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu yang khusus kasus korupsi ya spesifiknya.
berdasarkan ketentuan pasal 221 KUHP itu pelaku obstruction of justice diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Terus berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun atau paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta. Nah, tadi kan katanya Komnas HAM itu menyatakan bahwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir J ini merupakan extrajudicial killing. Apa sih Kak extrajudicial killing itu? Jadi extrajudicial killing itu adalah berarti sebagai pembunuhan di luar putusan pengadilan. Oke. Jadi sebagai pembunuhan di luar putusan pengadilan. Tindakan ini dilarang keras ya oleh Komnas HAM maupun peraturan undang-undang nasional. Dalam hal ini larangan tersebut dimuat dalam Deklarasi Universal. Jadi itu adalah dalam Komponen Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 ya. Udah jadi undang-undang itu guys. Iya, jadi extrajudicial killing merupakan pelanggaran hak hidup seorang, padahal hak hidup setiap orang dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 ya guys ya. Hak itu merupakan hak azazi yang tidak dapat dikurangi apapun keadaannya. Jadi nggak bisa direnggut oleh siapapun. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dalam kehidupannya ya Bella ya. Bagaimana menurut Bella tanggapannya itu? Dari kejadian Ferdy Sambo dan meninggalnya Brigadir J ini. Kalau yang aku dapat kabarnya dari pemberitaan ya Kak Agung ya, itu tuh awalnya kan Ferdy Sambo ini masuk nih ke daftar tersangka yang melakukan obstruction of justice atau tindakan merintangi suatu proses hukum itu, tapi dirawat lagi. Jadi awalnya yang dia ada di daftar itu, terus tiba-tiba dirawat lagi, katanya Ferdy Sambo itu nggak terlibat dalam obstruction of justice dalam pembunuhannya Brigadir J ini. Tapi akhirnya masuk lagi ke daftar itu, makanya yang akhirnya tuh awalnya itu 6 orang sama si Ferdy Sambo, terus tiba-tiba kayak dianya nggak masuk lagi, dirawat kan daftarnya dia nggak ada, terus tiba-tiba masuk lagi dia 7 orang, dia 7 orang yang obstruction of justice termasuk si Ferdy Sambo ini. Terus kasus ini juga masih bergulir ya guys ya. Kalau misal ada perkembangan kasus terbaru nanti kami akan bahas lagi gitu. Ya. Jadi kita sebagai masyarakat awam ini masih bertanya-tanya ya. Apa sih penyebab si Ferdy Sambo itu sambil membunuh si Brigadir J itu? Belum ada titik terang ya sampai sekarang. Karena masyarakat juga masih berspekulasi kenapa bisa kayak gini. Terus orang-orang berkonspirasi juga. Apa penyebabnya ini, apa penyebabnya itu gitu loh. Karena dari rekonstruksinya aja itu sudah kelihatan ada sedikit drama ya, ada kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo itu yang diperagakan oleh si Baradae sama yang Ferdy Sambo itu ada bedanya gitu loh. Jadi publik bingung. Ya mungkin itu saja ya yang dapat kita sampaikan tentang obstruction of justice tadi. Kalau misalnya mau nanya, silahkan komen di comment section di bawah, like video ini, share juga. Jangan lupa subscribe Pengacara Channel. Atau kalau misalnya mau nanya-nanya, mau konsultasi hukum gratis, silahkan DM aja ke Instagram Pengacara Channel. Dan jangan lupa juga follow akun TikToknya Pengacara Channel. Ya, kata Hotman Paris ya, buat Kapolri, buat Ketua DPR, buat Menteri Menpolhukam, tolong buka kasus pembunuhan Brigadir J ini dengan transparan, dengan jujur. Jangan ada yang ditutup-tutupi agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menyaksikan, dapat melihat keadilan dari almarhum Brigadir J. Brigadir J berhak dapat keadilan. Dapatkan keadilan. Jadi itulah kepada Kapolri, tolong transparan untuk melakukan rekonstruksi dari pembunuhan ini ya. Itu saja Indonesia negara hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.